Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Robbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Robbi zidna ilma warzuqna fahman. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan serta rekan-rekan sekalian yang nantinya sempat menyaksikan video kali ini. Perkenalkan, saya Rumiati dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Anur Lampung. Insya Allah akan menyampaikan atau memaparkan tentang hak asasi manusia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai definisi HAM, sifat HAM, makna dan hakikat HAM. Kita awali dari definisi HAM. HAM adalah singkatan dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak fundamental yang melekat pada setiap individu tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, etnis, orientasi seksual, atau status sosial ekonomi. HAM mencakup kebebasan berpikir, berbicara, beragama, dan berkumpul serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan hak-hak lain yang bersifat universal. HAM diakui oleh masyarakat internasional melalui deklarasi universal hak asasi manusia yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Selain itu, berbagai perjanjian dan konvensi internasional juga membahas tentang perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di seluruh dunia. Negara-negara diharapkan menghormati dan melindungi hak-hak ini untuk meningkatkan martabat manusia dan kemajuan masyarakat. Dikutip pada buku pendidikan hak asasi manusia karya Dr. Sunarso Magister Sains bahwasanya HAM merupakan terjemahan dari Droits de l'homme dalam bahasa Prancis yang berarti hak manusia atau human right dalam bahasa Inggris, dan dalam bahasa Belanda disebut Mensenrechten. Adapun hak-hak yang dilindungi oleh HAM yang tercantum pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia terdiri dari 30 hak asasi manusia yang disepakati, yaitu diantaranya terlahir bebas dan mendapatkan perlakuan yang sama, hak tanpa ada diskriminasi, hak untuk hidup, hak tanpa perbudakan, bebas dari penyiksaan dan perlakuan merendahkan, hak untuk pengakuan sebagai pribadi di depan hukum, hak atas kesetaraan di hadapan hukum, kebebasan dilindungi oleh hukum, kebebasan dari penangkapan sewenang-wenangan dan pengasingan, hak untuk audensi publik, hak untuk dianggap tidak bersalah, hak privasi, hak untuk kebebasan bergerak, hak untuk mencari tempat yang aman untuk hidup, hak kebangsaan, hak menikah dan berkeluarga, hak memiliki properti, hak kebebasan beragama dan berpikir, hak kebebasan berekspresi, hak untuk majelis umum, hak untuk berdemokrasi, hak jaminan sosial, hak untuk bekerja dan sebagai pekerja, hak untuk istirahat dan bersantai, hak makan dan tempat tinggal, hak atas pendidikan, dan juga hak berpartisipasi dalam kehidupan budaya dan masyarakat. Kita masuk pada sifat HAM. Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia sejak lahir, di mana hak-hak tersebut harus dijunjung tinggi, dihormati, serta dilindungi oleh negara hukum dan semua orang. Secara umum, hak asasi manusia bersifat kodrat, universal, dan langsung. Sifat kodrat yang dimaksud ialah hak tersebut sudah melekat pada diri kita sejak lahir. Sifat universal yang dimaksud adalah HAM secara umum berlaku di seluruh dunia dengan
tetap menghormati adat istiadat dan budaya dari negara masing-masing. Sedangkan sifat langgeng yang dimaksud adalah hak manusia sudah melekat pada diri manusia dari dalam kandungan hingga manusia tersebut meninggal. Dalam HAM terdapat hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, seperti hak hidup, hak tidak disiksa, hak kemerdekaan, hak beragama, dan sebagainya. Sedangkan hak yang dapat dikurangi berupa hak berorganisasi dan hak berekspresi. Namun hak-hak tersebut dapat dibatasi oleh undang-undang dan HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Makna hak asasi manusia yaitu hak alamiah yang dimiliki semua manusia tanpa terkecuali. Dikatakan alamiah karena hak ini secara otomatis didapatkan seseorang begitu ia dilahirkan, sehingga keberadaannya diakui dan tidak dapat dibagi. Makna hak asasi manusia menurut Inengah Swastika dan Sukadi dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan 2017, yaitu hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sebagai anugerah dan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Pencipta. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.